kemudian kita masukkan ke sini. Kalau dia emergency, yang ada apa nggak lagi kerja sendirian, minus malam sendirian, jadi ini nggak ada udara masuk, atau kalau ada yang keluar nggak keluar ceceran seperti itu ya, jadi seperti ini ya. Sementara, oke, saya benar akan harus dipasang ini atau tidak ya. Kita baca rekam medis ya, kita yakinkan pencernaan ya, kerongkongan dalam hati ini ya, dari hidung sampai kerongkongan seperti itu. Kemudian kita siapkan ya. Ini kita di luar, kemudian kita ke pasien ya. Kita mulai untuk prosedur. Sebelum prosedur dilaksanakan, sebaiknya karena apalagi nanti dilanjutkan ke dalam kita privasi sekali ya, kita tutup untuk jaga privasi. Oke ya. Setelah itu baru kita bicara ke pasien. Siang Pak, boleh sebutkan nama Bapak dan tanggal lahir Bapak sambil kita mengecek di gelang pasien. Sebutkan 2S namanya, lahirnya sekian, ya Pak sudah. Bapak sudah disampaikan oleh dokter bahwa rencana Bapak akan dilakukan pemasangan selang lewat hidung. Belum booster. Oke. Baik, saya akan jelaskan ya Pak ya. Sesuai dengan diskusi tadi kami dengan dokter dan melihat kondisi Bapak. Bapak kan sudah 2 hari ini makannya nggak bagus sekali. Padahal makanan itu perlu untuk kesehatan Bapak, biar Bapak lebih cepat sembuh. Nah, untuk itu karena memang sulit sekali masuknya, hari ini kita akan, dan saya susah ini mau pasang selang lewat hidung Bapak, namanya selang NGT, lewat hidung sampai ke dalam ini. Gunanya buat apa? Gunanya supaya Bapak nggak perlu ngunyah lagi, Bapak nggak perlu nelan lagi, karena makanan yang dimasukkan nanti lewat selang langsung masuk. Bapak nggak tahu ini selang seperti ini. Ya, ini masih dibungkus plastik seperti ini. Selangnya seperti ini, nanti selangnya kecil Pak, nanti juga dikasih jeli supaya masuknya gampang. Ya, nanti saya masukkan lewat hidung Bapak, ya, terus sampai nanti. Jadi makannya nanti lewat sini. Bapak nggak perlu nelan, nggak perlu punya, nggak ada mual. Tapi diyakinkan bahwa nutrisi Bapak setiap harinya bagus. Jadi Bapak lebih kuat, lebih segar. Ya, nanti kemudian kalau udah segar, ngapain aja jadi Bapak kuat. Bisa duduk, bisa jalan dan seterusnya. Oke Pak, boleh? Setuju? Baik ya, saya siapkan terlebih dahulu. Oke, ya kita ada diskap. Tangan, jangan lupa ini harus lepas. Ya. Oke, kemudian di tangan. Ya, salah baru. Ya, sampai sini juga boleh ya. Oke Pak, saya mulai ya Pak ya. Nanti kalau misalnya nggak nyaman, Bapak bilang aja ya. Nanti kalau saya bilang Bapak narik nafas panjang, hembuskan, Bapak ikutin. Oke, supaya lancar ya. Bismillah ya Pak ya. Nah, saya pakai satu tangan dulu. Sebelum ini ya, kalau dosennya ada 2. Kita pakai sarung tangan, tangan yang dalam, kita yakinkan dulu. 1, 2, 3. Ya. Kemudian kita ambil lagi 1. Dan kita di luar, ini buat bertanya, posisi jempol di mana, di situ. Ini harus kita dulu. Oke. Walaupun ini bersih, nanti kita tetap aja pakai caranya. Ini lihat jempol kita di sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke. Sarung tangan. Oke, kemudian kita pakai pen light. Tisu dong, tisu. Tisunya mana? Itu. Ada detailnya pasiennya. Biar dibersihkan dulu. Bapak maaf ya, saya lihat hidung Bapak ada kotoran enggak, supaya lancar aman masuknya. Saya lihat ya Pak, maaf ya Pak ya kalau kena mata senternya. Oke. Baik, saya sudah lihat. Coba Bapak menghembuskan nafas.
akan memasukkan di sebelah lubang sebelah kanan ya Pak ya, supaya lancar masuknya. Oke, buang apa di sini, ya Pak potong bersih hidungnya. Lanjut, kita mulai untuk ini bersih, jadi nggak masalah kita megang tutupnya pakai sarung tangan. Supaya nggak nambah-nambah kemana-mana ya. Jadi kita kalau bersih kita pakai. Oke, Pak saya ukur dulu ya biar saya tahu masukinnya seberapa jauh. Maaf sebentar, agak boleh miring sedikit bapaknya, dari ujung hidung ke kuping, dari kuping lanjut. Maaf ya Pak ya. Jadi terus kita tumasi sekitar 10 sampai 15 ya, segini 10 cm, 15 sampai segini. Sudah, jadi sudah ada, kita tahu hidungnya yang mana mau dimasukkan. Kita bicarakan lagi sama bapaknya untuk menyiapkan diri akan dimasukkan selangnya sekarang. Bapak, gimana, sudah siap? Saya sudah menyiapkan alatnya. Nanti ketika dimasukkan Bapak rileks aja ya. Kemudian nanti kalau udah saya bilang disuruh nelan, nanti Bapak tolong bantu menelan ya Pak ya. Bismillah ya Pak ya, semoga lancar. Masukkan. Oke. Jadi 20 saja. Ya, kita masukkan, masukinnya. Ini tahan di sini. Jangan jauh-jauh ya, misalnya di sini. Wah, ya, jadi posisinya tentunya gampang. Oke, stetoskop kan sudah siap. Nah, kalau Rahma jangan kamu seujung, berarti kamu belum buka ininya ya. Jadi jadi, oke, buka, ya, berarti sudah siap. Oke, kita tekan, kita tahan. Karena kalau nggak nempel banget, jadi kita juga nggak dengar. Karena kita tidak menempelkan dengan benar. Kita buka. Dan ini sekaligus masukinnya, gitu ya. Jangan pelan-pelan, ya harus sekaligus masukin. Oke, kendaraan sudah bunyi, ya. Oke, kita masukkan lagi. Ini kan sudah ada ditutup sama ini, berarti udara nggak masuk dari luar ya. Kita lipat, sebelum lepas kita lipat dulu ya, kita siapkan, langsung kita aspirasi yang keduanya ya, untuk mengetahui apakah posisinya sudah dilakukan. Caranya adalah jangan lupa selalu volume itu menghadap ke mata kita supaya kita tahu ini udah berapa ya, selalu dibiasakan seperti itu. Kita narik, caranya ini megang jangan sampai lepas ya, seperti ini. Kemudian seperti biasa kalau ngintip, ini wing adalah buat jari kita menahan. Ini narik ya, jadi jangan sembarangan ya. Jadi kerjanya tuh estetis ya, kan kawan juga begitu. Oke, kalau tidak ingin dilakukan, tapi kalau misalnya kumbah lambung kan kita pengen tahu racun yang dimasukin itu apa ya. Berarti perlu kita melakukan pemeriksaan cairan lambungnya. Berarti kita perlu ambil sedikit sampai dia sampai dapat ya, cairan lambungnya ini apa sih dia minum apa sih pasiennya, soalnya agak-agak kita bicara. Nah gini, kalau gini takut tumpah boleh ya, takut muncrat boleh begini. Kalau ibu begini lakukan, kasih kasak atau tisu pas ini, jadi netesnya ke sini ya, jadi nggak tumpah-tumpah ya. Kemudian kita masukkan, kalau memang mau dilakukan pemeriksaan di kumbah lambung, masukin ke
alat pemeriksaan spesimen untuk periksa. Nah, kalau ada lagi di video yang untuk meyakinkan bahwa ini masuk ke lambung, sampai ada pengetesan pakai kertas pH. Jadi kalau lambungnya dan kondisi air, jadi kalau ada gelembung-gelembung itu berarti selangnya masuk ke dalam saluran nafas. Tapi sebenarnya logikanya kalau masuk ke saluran nafas pasti dia udah kelengkapan ya, udah nggak usah nafas, udah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja, katanya dia lebih gelembung, ini nggak ada, berarti oke ambil. Ya, kita lipat, kita taruh ya. Tadi tisu tadi biasa itu perawat yang dulu. Yes. Ini di tempat tidur pasien, kita taruh di tempat tidur pasien dulu, kemudian kita mau fiksasi. Ini kan sudah selesai ya. Kalau takut nempel, ini boleh dilepas. Jangan lupa lepas. Ya, begitu ya. Mau kasih plester di hidung ya Pak ya, supaya nggak ketarik. Kalau ketarik nanti copot, saya harus pasang lagi. Bapak juga harus pasang lagi, kan nggak enak. Oke, saya pasang ya Pak ya. Agak nggak enak sih memang, tapi nggak apa-apa. Nanti insya Allah nggak akan nutupin hidung Bapak kok jalan nafas Bapak. Ya, kita bikin kita. Ya, bentar. Kalau mau 2 kali boleh. Tuh. 2, ini balik lagi ke sini. 3, ya, situ ya. Ini jangan sampai kena mata ya. Bisa. Oke. Jadi 2 kali putaran. Gimana Pak? Nggak enak Pak hidungnya? Nggak ketutup kan? Nggak ya Pak ya? Oke. Ini Pak, maaf ya Pak, saya taruh di pipi. Sama ini juga biar kokoh, kita bikin sirup. 2 kali putar. Satu ke atas, satu ke bawah. Itu kurang nempel. Ini taruh di atas kepala. Oke, sudah saya rapikan alat. Nah, untuk kumbah lambung sendiri ya, tadi air mau masuk, udara masuk, ini juga. Jadi caranya ya, ini selalu bentuk flat. Jadi memasukkan ke pasien. Kalau misalnya ini agak kepanjangan, kamu bisa, tapi sebelum melepas yang ini, kamu gini dulu. Tuh, posisi tangan baru pindah. Jadi ini udara nggak masuk, ya. Baru kita masukkan. Karena ini mau dimasukkan, ini harus dilepas. Ya, kalau mau narik ini jangan tak, kan bunyi ya. Pasien ini caranya adalah kiri kanan, kiri tanpa bunyi. Ya, itu taruh di top. Ya, ini kita kumbah lambung. Oke. Ini supaya nggak goyang-goyang, kita gampang. Dan saya biasanya supaya tangan kita nggak kena juga, walaupun kita pakai sarung tangan nih, kita pakai sarung tangan ya Mbak ya. Suara saya semua ya, ngantuk ya. Oke, kita tahan di sini, kita masukin. Ini posisinya ke mata kita, biar kita tahu mana kita isi. Ya, selesai. Ini kita buka, masukin. Sebelum sampai habis nih, sampai di sini nih, buru-buru kita lipat lagi, ya, kita isi lagi. Ya, jadi jangan lupa, jangan sampai lolos sampai di sini udaranya, kembung dari pasien. Ya, kita buka, kita isi, kita buka, kita lihatin sampai sini, kita lihat lagi. Isi lagi sampai 200, 250 ke 300. Misalnya udah 200, Bapak gimana perutnya begah nggak? Kayak penuh nggak? Enggak, susah, boleh masukin lagi biar sebut. Kalau makin banyak kan makin mumbahnya makin cepat ya. Tapi maksimal 300 ya.